Jadi Mas Nunu ini nemuin satu entitas merah yang energinya ini cukup kuat. Memancarkan energi merah itu berhubungan sama darah. Dia tuh nengok ke kita gini. Nah, ini levelnya udah jauh beberapa tingkat di atas. Disebut nama Shirab 4 kali, CHERU. Nah, langsung kan Usaha mereka itu tetap berjalan meski harus ada tumbal setiap tahun. itu bisa turunan, itu bahaya itu. Banyak yang bilang tempat ini tuh memakai praktik pesugihan dengan sosok genderuwo yang selalu mengeluarkan air liur di kualinya. Pas bilang kawanan monyet gaib, ya bentuknya kayak monyet karena creepy crawly di atas gitu. Itu dia ngeliat. Ada nggak kaitannya sosok ini dengan adanya perjanjian atau pesugihan? Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, selama 1 bulan ke depan nanti ini akan ada seri special edition The Hidden Narrative of Unseen yang akan ini mengupas sisi gelap dari dunia gaib, ilmu spiritual dan juga praktik-praktik rahasia yang tidak semua orang berani bahas, yaitu ilmu pesugihan dan juga pengasihan. Dan untuk episode pertama dari series ini gue gak sendirian karena gue akan ditemani seseorang yang udah gak asing lagi buat kalian. Please welcome Wisnu Hardana. Kembali lagi Bang Fat. Yoi. Salam Celestial. Akhirnya kembali lagi nih ke Unseen. Karena dari kemarin kita kayak Bosan kali orang lu Wisnu mulu. Enggak ya? Enggak dong. Menurut gua topik Unseen kita hari ini tuh bisa dibilang topik yang agak dark. Tapi ini penting nih buat dibahas. Apalagi makin banyak orang yang main-main dengan ilmu gaib tanpa tahu konsekuensinya. Nah itu dia. Nah dari yang kita tahu saat melakukan ritual pesugihan biasanya kan si pelaku akan membuat perjanjian, ya kan? Membuat perjanjian dengan makhluk gaib dan biasanya perjanjian itu ada harga yang harus dibayar. Ya. Atau bahasa gaulnya itu adalah tumbal. Gitu kan. Nah ini gue mulai penasaran nih sama beberapa fenomena-fenomena yang pernah kita datangi atau kita rasakan. Yang salah satunya, jadi kemarin itu gue baru aja selesai syuting sama Mas Nunu. Ya kita kolaborasi lagi sama Green. Yes. Ceritanya kalau yang di sana nanti aja karena nanti akan ada di tayang juga di DMS ya. Ya. Tapi singkat cerita adalah jadi kemarin itu gua ke rumah sakit Arya Winangun Cirebon. Yes. Nah, jadi pokoknya intinya gini, buat kalian yang belum tahu, jadi Mas Nunu ini nemuin satu entitas merah yang energinya ini cukup kuat dan setahu gua warna merah di dunia spiritual itu punya makna yang sangat dalam. Yeah. Ini bener gak sih? Katanya ya tapi ya. Dia itu bisa jadi simbol perjanjian berdarah. Atau bisa juga nih manifestasi dari entitas pemakan energi. Khususnya ini konteks pesugihan. Ya, betul. Oke, ini kita ngomongin tentang warna merah. Warna merah. Satu, posibilitasnya berhubungan dengan darah. Ya kan? Oke. Kedua, ya. berhubungan dengan energi yang negatif. Super negatif. Super negatif. Oke. Nah, yang ketiga, yang merah ini, yang kemarin baru kita encounter ternyata tidak ada hubungannya sama yang dua di atas tadi. Justru gitu. ada. Justru nggak ada at all. Oke. Malah ini kayak level baru gitu loh. Ya. Ternyata kan. Yang jujur sampai detik ini setelah kepulangan gue dari Cirebon udah ada berapa? 2 minggu? 3 minggu? Sebulan? Belum. Sebulan? Emang ya? Udah. Kayaknya 3 minggu. Ya udah pokoknya gitu deh. 3 minggu. Benar-benar 3 minggu. Kepulangan gue dari Cirebon. Sampai detik ini pun gue masih bertanya-tanya tentang sosok ini. Yes, karena betul. Jujur. Sama aku juga. Jadi waktu nanti detailnya kalian akan lihat ya di Diari Misteri Sarah posisinya di mana. Tapi waktu itu Mas Nunu ketika nunjuk dan ngasih tahu ada energi merah
Itu gue nggak tahu kenapa nyamber banget. Terus gue ngeliat kayak kok kayak tinggi besar ya gitu. 2 kali lipat dari Mas Erik tingginya. Ya 2 kali lipat dari Erik waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa kita terbawa untuk masuk ke ruangan itu gara-gara Sosok ini. Mas Nunu ngeliat, Abang juga. gua nyamber pakai alatnya Erik, ada SLS, satu iya. pas di posisi tengah apa yang Mas Nunu tunjuk. Jadi mau nggak mau kita terafirmasi nih tiga-tiganya. Betul. Akhirnya kita masuk Ya. gitu. Nah, Ya dan rasanya waktu pas masuk ruangan itu tuh jadi awalnya tuh emang kita ngeliat energi merah tinggi. yes. 2 kali lipat dari Erik tingginya. Jadi kayak masih manusia bentuknya gitu, humanoid. kelihatannya gitu. Cuman ini kenapa kok Abang kulitnya merah semua Iya. gitu. Sampai akhirnya mulailah terlihat Ada dengan tanduknya. jelas ada tanduknya. Kemudian Tapi tetap humanoid ya, maksudnya looks-nya manusia ya. makanya aku bilang kayak Mas Nu, ini dia keren loh Mas Nu. Bukan merahnya bukan merah. demon, bukan monster, bukan apapun Nah gitu. itu kan aku nggak tahu Iya. klasifikasinya karena Iya. kan Iya, iya. aku nggak sedetail itu gitu. Iya. Aku cuman plek diliatin badannya dia itu tuh bener kayak binaraga aku Iya. bilang gitu. Aku sempat Bener. bilang ini kayak orang binaraga tapi yang lean Lean, yes. badannya. Ha-ha. Nah makin kesini kok dia tinggi sekali ya. Pas aku lihat ternyata kakinya bukan kaki manusia. Ya. Sampai bagian paha, bawahnya kaki kambing, Iya. nekuk gitu. Jadi kayak minotaur. Boleh kasih lihat dulu sedikit nggak? Mas Nunu pas banget nih bawa iPad, boleh Nih bang. kasih lihat ke sini. Kelihatan nggak? Ini dia. Oke, ini ya guys sosoknya dan dia memang tidak menggunakan apapun kecuali yang ada di bagian Yes. kayak cawetnya gitulah Ya. ibaratnya. Dan ini abang mengafirmasi semuanya dari bagian kepala sampai bagian bawah secara detail. Itu sih Iya. keren bang. Jadi waktu pas Mas Nunu dapat ini, gue semakin jelas Mas Nunu sensing. Jadi gue juga terdampak dari wifi Mas Nunu. Mas Nunu jelas. Jadi gini, aku tuh sama Mas Nunu kalau misalnya menemukan sosok itu suka saling mengafirmasi tapi selalu jaga. Ya. Dalam artian kayak gue nggak mau spill Di-keep ke dulu. lu, gue keep. Nanti lu ngomong apa, keepannya ada di gue. Ya. Begitupun sebaliknya. Itu. Energinya gue yakin banget dia juga cukup dominan, Yes. lumayan dominan, bahkan Bahkan dominan. dominan. Mm. Tapi gue nggak tahu dia tuh positif Atau negatif. even mengintimidasi pun enggak. Dia tuh cuman gini dong, kadang-kadang kalau ngeliat kita dan nih angle-nya kan karena Iya. kita pendek jadi kita kan nengoknya gini ya Iya. ke atas ya. Begini. Dia tuh nengok ke kita gini, Mukanya. Nah. gitu tuh. Aduh. Oke, siapa sosok ini? Dan akhirnya setelah aku ya udah banyak asumsi segala macam, aku riset segala macam. Nah ini nih balik lagi ke omongan ini setelah 3 minggu dari kepulangan Iya, kita dari Cirebon. riset ya. Yang Riset sampai akhirnya. detik ini gue juga belum sempat riset siapa dia. Ha-ha. Mas Nunu dapat siapa Nah, dia? 80%, 80% sosok ini adalah Shirab. CHERUB. Abang ingat pada saat buka portal disebut nama Shirab 4 kali. Shirab yang kata Mas Erik Aku pikir shut Shut up. up. Aku pikir shut up. Aku pas pada saat aku denger bukan Mas Erik. Bukan ya Mas Nu, apa sih? Shirab 4 kali. Shirab as a Shirab, jadi mungkin kalian yang bisa googling gitu ya. CHERUB. Nah, langsung kan kepanggil kan? Karena levelnya kan dari situ. Waduh. Sih, ya kan? Ini efek petirnya beneran ya guys, bukan pakai editor ya. Oke lanjut lagi. Nah akhirnya besok paginya siang. Aku keep dulu tuh ya kan, abang jangan lihat. Lebih tepatnya siang. Gue bangun, Mas Nu lagi gambar, gue baru bangun. Morning Mas Nu gitu kan. Lagi gambar ya, aku pikir Mas Nu kan kadang suka gambar kartun, gambar apapun yang pengen digambar dia suka tuangkan gitu kan. Tiba-tiba Mas Nu ngomong gini, Bang aku gambar apa nyebutnya? Shirab. Shirab. Oke, sebentar.
tahan dulu. Pas banget tim gue beres. Iya. Gue panggil ke kamar dong, kita tag di kamar. Pas diliatin itu pertama kali gue ngeliat gambar anjing, kaget. Shit man, 98% plok ketiplok sama apa yang ada di vision gue. Serupa tapi tak sama gitu. Ya, tapi uniknya pada saat aku gambar, awalnya dari lokasi, oke. Aku dapat info detail justru malah dari abang. Paham gak bang? Secara energi ya. Jadi abang kayak ngasih informasi ke aku secara nggak sadar. Aku nggak tahu. Paham nggak? Kayak gitu rasanya. Oh. Nah pas di hotel, pas di kamar, oke bang gini bang. Jadi dalam hati aku, oke gini ya gitu. Akhirnya ya esoknya aku coba afirmasi kan, bang kayak gini bukan. Gitu. Oh itu gua kaget. Ada nggak sih videonya di BTS? Kayaknya di tag Cirebon sama ya? Rafli ya. Ada. Ya kan? Di tag sama Raffi. Ini nanti ada di episode BTS DMS Cirebon nih. Oke, kalau kita ngomongin tentang pesugihan, biasanya seperti apa sih yang pernah kita encounter? Kalau pesugihan itu biasanya kita encounter sama energi yang merepresentasikan darah. Karena kan berhubungan sama tumbal dan segala macam. Jadi lebih permintaan dari makhluknya. Oke. Gitu. Terus ya itu kalau misalnya ngomongin energi ya. Tapi kalau ngomongin visual, saya misalnya orang-orang yang melakukan praktek pesugihan. Ini nggak tahu sih. Aku pernah ngalamin sendiri bang. Aku jadi gini. Sorry, maksudnya aku ngelihat orang yang melakukan praktek pesugihan. Oh shit, gimana caranya? Nah, nggak sengaja ketemu? Nggak sengaja, nggak. Jadi aku lagi di public space, lagi di mall gitu ya, lagi makan. Oh, oke, seru nih. Lagi makan, terus tiba-tiba ada segerombolan orang. Ini orang beneran. Orang oke, pakai jeans apa segala macam, 4 atau 3 orang gitu. Ada ceweknya satu. Ada ceweknya satu. Lagi makan, oke. Aku kok ketarik kayak pengen ngeliat mereka gitu. Pas aku ngeliat mereka, badannya orang, kepalanya hewan. Ada yang kambing, ada yang kayak aneh lah pokoknya creature gitu. Ini apaan sih? Enggak gitu. Mungkin halu doang gitu. Aku kan lanjutin makan, jalan ke arah aku lagi. Pakai ekor mata aku. Tetap sama looks-nya. Besoknya aku kalau nggak salah aku ke rumah uti aku. Masih hidup uti aku, masih ada. Aku coba afirmasi langsung ke uti aku. Bahkan ke aku juga gitu. Dan ada bude aku di situ kalau nggak salah, seingat aku ya. Aku Nunu kemarin gini ngelihat, wah, kamu tau nggak? Kamu tuh ngelihat apa? Ngelihat orang-orang yang ngelakuin praktek pesugihan. Oke, jadi selain ke Rumah Sakit Arwinangun juga kita datengin bekas pabrik gula kemarin, ya kan? Yang dari dulu tuh udah ada dan bukan rahasia umum lagi. Ini banyak oknum pemilik usaha, kenceng ya. Banyak oknum pemilik usaha yang menggunakan ritual gelap untuk usaha mereka itu tetap berjalan meski harus ada tumbal setiap tahun. Dan udah mulai kegambar ya sedikit demi sedikit tentang ilmu pesugihan yang ada di sana dari cerita tadi yang udah kita obrolin sedikit ya. Tapi sekarang gue pengen cerita, kita lebih gali lagi tentang praktek pesugihan dari sisi Mas Nunu sebagai spirit ilustrator. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang praktik ilmu pesugihan dari perspektif yang nggak biasa dari mata seorang spirit ilustrator, kalian bisa lanjut di link yang ada di description box. Gimana sih entitas pesugihan itu tuh muncul dalam bentuk visual? 4 orang itu, salah satu cewek pakai baju putih dan jeans, celananya. Kepalanya hewan semua. Si pelaku dipocongin. Apalagi kalau misalnya pesugihan yang didasarkan perjanjiannya dengan menikah. Mau apa? Sebutkan 3 permintaan. Permintaan pertama, saya pengen kaya. Permintaan kedua, saya pengen punya istri. Permintaan ketiga, ulangin lagi permintaan pertama. Gue udah siapin beberapa foto dan juga video dari lokasi-lokasi yang katanya terindikasi memakai praktik pesugihan untuk meningkatkan usaha bisnisnya. Kita bilangnya monyet gaib ya. Para monyet gaib ini buat menarik orang. Ini
berhubungan sama yang punya tempat sih. Kesepakatan spiritual bukan hal main-main karena ada konsekuensi yang mengerikan di dalamnya.